Saya lagi nikmatin kopi parah. Tempat di sini itu sangat pas sekali buat nongkrong, khususnya teman-teman muda, teman-teman yang suka ngopi, semua kalangan. Nah, saya beraniin waktu itu sama istri pinjaman ke bank. Iya, kisaran 350 pemirsa, 350 juta untuk membangun tadi sini kopi. Oke, selamat malam Sobat Inspirasi Usaha. Malam hari ini saya berencana ketemu dengan ownernya Tradisinya Ngopi, ya, Mas Dipa. Kalau sudah ada di dalam, kita akan ketemu ngobrol-ngobrol tentang Tradisinya Ngopi dan apa favoritnya yang ada di sana. Oke, Sobat Inspirasi Usaha, pantengin terus channel Inspirasi Usaha dan dapatkan konten-konten menarik di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar Anda juga mendapatkan konten menarik yang lainnya. Terima kasih. Selamat malam Mas Dipa. Iya, malam Mas Himawan ya, oh, saya dari Inspirasi Usaha Channel. Saya pengen tanya-tanya seputar Tradisinya Ngopi, Mas. Ya, jadi kita pengen tahu kenapa awal dengan memilih usaha coffee shop ini sebagai pilihan jenis usaha gitu. Kalau awal kenapa saya milih usaha coffee shop sih sebenarnya lebih ke arah ngalir aja, Mas. Basicnya sih saya senang ngopi, cuman nggak terlalu yang mengikuti detailnya kemana dan segala macamnya. Cuman waktu itu saya terakhir selesai kuliah pulang ke rumah, di sini kosong. Di sini kosong. Waktu itu tahun 2015 saya pulang ke Slawi. Saya kan biasa kuliah. Ketika di sana kita biasa kalau malam itu kan kongko. Kebetulan waktu itu saya pengen keluar ternyata mau keluar kemana bingung. Kebetulan ada beberapa kedai kopi, masih jarang ada kedai kopi cuman masih jarang. Terus saya pengen keluar ngopi tapi kebetulan tutup, dan saya cari tempat ternyata nggak ada. Saya pikir karena di sini kosong, wah lumayan ini kayaknya masih muat lah kalau kedatangan tempat nongkrong baru gitu kan. Terus karena sini juga kosong dan saya suka ngopi, terus waktu itu saya pengen nongkrong terkendala masih terbatas tempatnya, artinya masih belum banyak tempat nongkrong. Yaudah saya pilih pengen bikin kedai kopi. Basicnya karena senang kopi aja sih. Munculnya brand Tradisinya Kopi waktu itu gimana kok? Muncul konsep Tradisinya Kopi ini jadi pilihan. Tradisinya Kopi juga simple aja, saya pengen ambil nama itu karena awal kan dulu waktu saya zaman kuliah di Semarang, saya pernah punya itu jualan tahu aci. Saya jualan tahu aci di sana dengan nama tahu aci tradisi. Cuman saya pengen pakai nama itu lagi. Tapi ternyata waktu itu di Solo udah ada nama kedai kopi namanya Tradisi. Terus tak pikir ditambahi itu kan sesuai logat pengucapan orang Tegal, tradisine gitu. Ayo tradisine lah. Ini masih member lah tradisine. Jadi saya pakai nama Tradisine aja di sini. Seperti itu. Mas, kalau boleh tahu Mas, modal awal untuk membangun coffee shop ini berapa Mas? Ini untuk masalah modal terkait sama konsep dan rencana ya. Karena awal saya nggak punya rencana yang matang sama sekali. Jadi kita nggak punya RAP dan segala macam. Kita hanya kira-kira toh. Terus awal itu saya setelah kuliah menikah. Itu awal saya menikah, terbatasan modal dan segala macam. Saya belum punya pandangan nih, punya modal berapa, terus mau dimulai dari mana dengan sebesar apa dan sekompleks apa bisnisnya, belum sama sekali belum punya pandangan. Dan untungnya mengoptimalkan bangunan yang sudah ada gitu ya. Nah, bangunan itu belum ada ya? Iya. Ini baru semua berarti. Ini baru semua, tadinya nggak kosong. Jadi waktu itu agak nekat spekulasi sama nggak punya RAB, teruslah zaman
berapa ya kira-kira, saya berani-beraniin waktu itu sama istri pinjaman ke bank. Iya, ya kisaran 350. 350 pemirsa, 350 juta untuk membangun tadi sini kopi. Ya itu nekat aja sih mas. Saya nggak berpikir panjang. Saya yang penting punya keyakinan, dan satu yang paling saya yakini, saya nggak ada tekanan. Terus saya menyukai hal itu. Jadi pikiran saya kenapa enggak kayak gitu aja. Kalau desain interior dan eksterior ini siapa yang desain? Ya saya sendiri semuanya. Ya. Luar biasa dari awal sampai desain segala macam dengan sendiri ya. Itu kok bertahap kok mas? Bertahap ya. Oh bertahap. Kalau peralatannya mas, kalau saya lihat itu kan peralatannya sudah cukup modern semua nih ya. Kalau kita lihat peralatan utamanya apa sih mas yang ada di sini? Kalau peralatan utama basic pasti kita ada ini satu tempat mesin untuk bikin espresso itu ekstra kopi. Jadi itu sangat bantu sekali ke kita karena cepat untuk bikin kopi express. Jadi untuk nimbangin aja sih, nimbangin ke pengunjung biar nggak nunggu kelamaan juga. Untuk operatornya juga biar nggak repotan segala macam, jadi kita bisa hemat waktu di sini. Yang bentuknya mesin apa saja berarti mas? Yang bentuknya mesin itu satu yang paling utama mesin espresso. Kemudian ada mesin gilingnya dari biji kopi untuk dijadiin ke bubuk. Oh itu grinder. Oh grinder. Oh ya grinder. Mesin giling. Terus ini grinder yang besar juga ini ya? Iya, grinder juga. Ini grinder ada berapa? Ada, ya 3. Itu yang utama memang ya? Yang utama grinder. Kalau yang manual? Yang manual ada sih beberapa, kayak misalkan grinder manual itu yang sebelah sana grinder manual, kemudian French press juga manual, terus ada beberapa manual kayak untuk gadget untuk bikin kopi susu Vietnam Drip misalkan, ini manual juga. Saya dengar juga punya roasting sendiri ya untuk kopinya ya. Untuk kopi memang ya itu akhirnya berhubung ke emang agak hobi sih mas. Makanya tadi saya bilang saya nggak ada pikiran apa-apa kecuali memang saya senang di situ di kopi. Setelah melihat perkembangan, kemudian juga melihat peluang pasar yang ada, kemudian menyiapkan roastingnya sendiri juga. Iya. Kalau biji kopinya ngambil dari mana mas? Kalau biji kopi kita ambil dari berbagai daerah, juga ada di beberapa di impor istilahnya. Yang lokal sini ada nggak? Lokal sini ada banget. Dan ini baru nih mas. Jadi ini biji dari Tegal, asli Tegal, Bumi Jawa. Bumi Jawa tuh. Batu Mira. Jadi Mas Dipa juga mengoptimalkan potensi-potensi lokal juga pemirsa. Terus apa lagi mas selain Bumi Jawa? Bumi Jawa ada, Guci ada. Guci juga ya. Ya, dari Jatinegara itu di di Sitail. Itu robusta, ada robusta di situ Jatinegara. Emang ketinggian itu nggak terlalu tinggi. Artinya kita berbicara kopi kan ada beberapa syarat-syarat tertentu, ada beberapa syarat tertentu untuk keidealan rasa segala macam. Di situ ada robusta, kemudian yang di Bumi Jawa sama yang di Guci itu arabica. Kalau customer sendiri kebanyakan suka yang arabica atau robusta? Wah, ini blendnya atau yang mana? Kalau sehari-hari itu kebanyakan lebih cenderung kemana? Kalau ngomong sehari-hari, kayaknya udah mulai 50-50 mas. Kalau dulu mungkin awal-awal kebanyakan robusta sih. Kenapa robusta? Karena kalau pahit campur ke sama manis, susu, gula atau creamer itu nikmat. Cocok pulen lah. Karena kalau arabica itu cenderung ke asam. Ya kalau kasih gula atau susu dia akan berasa aneh aja. Paling gitu. Biasa dengan ngopi itu pahit gitu ya. Sekarang mah udah banyak penikmat arabica juga. Kalau menurut Mas Dipa, kopi yang
baik itu yang seperti apa Mas? Dari bijinya misalkan atau suguhannya gimana untuk Mas Dipa? Kalau ngomong yang baik atau yang enak nih, biasanya bingung. Kalau ngomong yang enak, jelas kita nggak bisa ngomong masalah selera, masing-masing orang beda. Kita nggak bisa judging bahwa ini yang lebih enak bagi orang tersebut atau ini yang lebih enak lagi bagi orang yang lain lagi. Karena itu pure ke selera. Tapi kalau ngomong yang baik, ada beberapa clue. Karena memang ada masalah efek samping di dalamnya, jelas seperti itu. Jadi mulai dari tanaman, biji kopi itu sendiri, ketika kita pilih buah kopi untuk dipetik, buah kopi yang nantinya kita olah menjadi kopi yang akan nantinya kita sajikan untuk konsumen, itu benar-benar selektif sih saya pikir. Termasuk salah satunya berkaitan dengan masalah kesegaran, itu satu. Yang kedua masalah hama dan lain sebagainya. Artinya kalau kopi itu kan ada hamanya, otomatis ketika kopinya udah terserang hama atau segala macam kayak nutrisi atau segalanya udah beda. Kemudian masalah pengolahan dari buah ke bijinya, untuk bijinya agar siap sangrai, itu ada penjemuran, ada fermentasi segala macam. Nah itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya nanti kalau ada kecacatan kayak jamur, terus ada beberapa hal lain yang nantinya kalau misalkan hal tersebut dilanjut ke bentuk sajian akan berpengaruh ya. Iya, berpengaruh Kenikmatan sebuah kopi ya. Iya, bahkan lebih parah masalah kesehatan Gitu ya. Makanya jenengan kemudian menyiapkan dari proses awal termasuk sampai roastingnya itu siapkan sendiri biar suguhan ke terakhir konsumen itu rasa nikmat ya. Enak gitu ya. Ya kurang lebih seperti Baik dan itu. nikmat itu jadi satu di situ ya. Nah, Kemudian segmentasi Mas Dipa. Kalau tadinya ngopi itu lebih banyak ke segmen mana ini? Menyasar ke segmentasi mana? kalau ngomong masalah segmentasi, pengennya nyasar ke segmen kemana, intinya sih biar semua bisa ngopi sih Mas. Kita nggak ada segmentasi Khusus ya? iya khusus. Kita mencoba agar semua segmen bisa menikmati, kecuali emang yang nggak bisa ngopi ya, dalam artian karena kesehatan atau emang nggak suka. Kita pengennya dari segi harga atau bahkan dari segi apa saja lah, itu kopi kita bisa dinikmati. Bukan ngomong kopi kita, maksudnya kita bisa menyajikan Sambil kopi memberikan yang edukasi juga, edukasi tentang ngopi juga ya. iya syukur-syukur seperti itu. Bisa ngobrol lah. Kalau menu lain selain kopi, ada nggak menu favorit dari tradisinya kopi? Selain kopi ya. Selain kopi, ada sih beberapa, win, coklat, nah, seperti itu. Kalau teh, kita emang nggak serving teh, kecuali teh botol. Paling itu teh botol. Terus selain itu apa lagi? Kayaknya lebih ke arah itu sih, kayak susu-susuan. Kalau favoritnya apa? Ada nggak favoritnya dari tradisinya ngopi? Kalau favorit dari konsumen, segi penjualan terbanyak atau gimana? Iya. Dan juga bisa jadi dari ngopi punya favoritnya untuk disampaikan ke konsumennya. Nah, sajikan ke konsumen. Untuk favorit dan kita kenalin untuk ke konsumen ya, kita tunjuk sih itu tadi kopi dari Tegal asli. Kopi dari Tegal asli. Kita pasti ceritain, apalagi khusus untuk orang-orang yang senang ngopi, apalagi kalau dari luar kota, kita pasti kenal. Ini Tegal udah mulai ada kopi loh dan segala macam. Dan kebenaran udah 2 kali Mas, 2 kali ikut lomba kopi. Lomba kopi satu di TMI dulu waktu tahun 2019 awal, kemudian 2019 akhir di Banjarnegara. Oke, Mas Dipa. Kalau saat ini, memang ini pandemi COVID-19 itu mengaruhi semua sisi kehidupan ya. Iya betul. Kondisi seperti sekarang ini gimana? Kondisi di tradisi ngopi? Oh, oke, jelas itu sangat mempengaruhi omset ya, kita bilang omset. Satu dari fenomena yang kita hadapi sekarang dan aturan yang berlaku bagi pelaku usaha,
apalagi dulu Mas waktu awal-awal itu kan kita sama sekali nggak boleh dine in ya. Itu harus segala penjualan harus lewat delivery order atau bisa ya pokoknya pesan antar, nggak boleh diminum di tempat. Nah itu kalau khusus mungkin di daerah sini atau mungkin di daerah lain sama, saya kurang tahu. Tapi dari sini ngopi juga menyiapkan delivery order ya? Iya, kita menyiapkan. Itu apa ya? Orang ngopi itu kayaknya yang dicari emang suasana. Kalau untuk sekedar dibungkus terus dibawa pulang kurang asik. Iya, kalau langsung kan berbeda gitu. Jadi lucu juga kalau ngopi dibawa pulang gitu. Nggak ada asik-asiknya gitu ya. Boleh tahu nih kalau berbeda. Kalau saya nggak bisa ngomong omset kondisi sekarang ya. Iya. Kalau kondisi normal berapa Mas omset harian Mas? Kondisi normal, omset harian. Tergantung Mas. Ini agak agak ketara juga istilahnya gitu. Misalkan weekend atau weekday. Seperti itu. Itu kisaran kalau weekday hari-hari biasa itu kisarannya kalau pas kondisi normal bisa kita ya kisaran 1,5 2,5 sekitaran itu. Kalau weekend ya 3,5 kurang lebih seperti itu. Kalau yang paling parah lebaran sih. Lebaran ya? Iya, atau momen-momen libur panjang kayak misalkan tahun baru itu kan gabung Natal banyak orang pulang segala macam. Itu agak lumayan bisa tembus 4, 5 kali kayak gitu. Cuman memang kita terbatas operasional. Malam doang, jualannya malam aja. Berapa karyawan yang disiapkan untuk melayani konsumen Mas? Kalau untuk melayani konsumen di sini kita ada yang tetap ada 5, terus ada beberapa yang part time. Oke, pemirsa Inspirasi Usaha, ini saatnya Mas Dipa kita mintai untuk memotivasi ya pelaku usaha maupun pemula yang ingin berusaha, memulai usaha. Kira-kira apa Mas untuk pemula yang ingin berusaha apapun ya, biar mereka termotivasi, bersemangat untuk melakukan sesuatu, memulai untuk usaha. Silakan Mas Dipa. Oh, masalah itu kalau tips sih, saya juga kan usaha pemula Mas, bukan pengusaha profesional, artinya belum pengusaha gitu ya, murni pengusaha saya bukan. Makanya kalau ngomong tips sih saya hanya dari pengalaman saya. Jadi tips dan triknya kira-kira kalau mau bingung mau mulai usaha, artinya mengurangi resiko kegagalan dan segala macamnya, mulailah dari hal yang kamu senang. Atau mungkin hobi itu sangat berpengaruh. Contoh kata ketika kita dihadapi dengan masa-masa sulit, karena itu kita emang senang basicnya, itu kita nggak akan gampang nyerah, tahan banting, atau bahkan ketika kita di titik putus asa apa segala macam itu nggak kerasa. Dan tahu-tahu kita itu kayak nggak sadar bahwa kita udah mencapai titik ini loh, karena kadar eksplornya itu tanpa kita sadari kita lebih banyak mengeksplor kalau kita memang basicnya senang. Jadi mengurangi tingkat risiko kegagalan itu satu. Yang kedua, kita untuk menjalinnya akan lebih sepenuh hati, tanpa ada istilahnya hambatan atau tanpa ada yang perlu kesah, itu lebih tahan banting lah perihal menghadapi itu. Paling kayak gitu aja sih. Oke, sobat Inspirasi Usaha, itulah bincang-bincang kami dengan Mas Dipa, owner dari Sini Ngopi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.